Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesina Syahla dengan nomor NIM 10125182. Saya dari kelas C625. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang dibuat oleh saya yang berjudul Menjaga dan Mempertahankan Bahasa Indonesia di Era Digital, lebih dari sekedar identitas, tapi kunci komunikasi. Bahasa merupakan bagian utama yang sangat penting untuk keberlangsungan komunikasi antar masyarakat. Dengan adanya bahasa, segala kerjasama dan segala program-program dapat terlaksana dengan baik. Masyarakat juga dapat berbagi pikiran mengenai sosial budaya, ekonomi, dan lainnya. Di tengah banjirnya informasi digital dan maraknya istilah asing, muncul pertanyaan, apakah bahasa Indonesia masih relevan? Bukankah yang penting sekarang adalah menguasai bahasa global seperti Inggris atau Mandarin? Di era digital yang serba cepat ini, bahasa Indonesia justru bertransportasi menjadi kunci komunikasi, filter informasi, dan bahkan menentukan profesionalisme kita. Bahasa Indonesia bukan hanya identitas. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional Republik Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan oleh warga negara Republik Indonesia untuk komunikasi sehari-hari hingga kepentingan tertentu, baik secara lisan maupun tertulis. Bahasa Indonesia adalah pemersatu, namun di tahun 2025 ini, fungsi bahasa Indonesia jauh melampaui itu dalam berbagai bidang seperti satu, ekonomi digital. Indonesia memiliki salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Semua emerging fintechs hingga startup berkomunikasi dengan konsumen dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, keterampilan profesional, the soft skill. Kita mungkin menguasai Excel atau coding. Tetapi jika kita dapat menyusun email profesional yang efektif, membuat presentasi yang mudah dipahami atasan, atau menulis laporan yang tidak ambigu, skill teknis akan menjadi sia-sia. Bahasa yang baik mencerminkan pola yang terstruktur. Menjaga dan mempertahankan bahasa Indonesia. Bahasa itu adalah jati diri bangsa dan bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Mempersiapkan diri agar dapat beradaptasi dengan era industri itu memang perlu, tetapi tidak sampai harus mengorbankan kepribadian bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia dengan menurunnya kesadaran menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita, sebagai warga Indonesia, diharuskan untuk memelihara bangsa Indonesia dengan sebaik-baiknya. Upaya yang dapat dilakukan dapat memelihara dan menjaga bahasa Indonesia adalah dengan mengoptimalkan peran bahasa Indonesia dengan cara meningkatkan fungsinya sebagai lambang kebangsaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia. Lambang jati diri bangsa, ya sarana pemersatu bangsa, bahasa nasional, sebagian sarana perhubungan antar daerah dan antar budaya. Upaya-upaya tersebut dapat direalisasikan melalui sikap berbahasa. Terus di sini ada ancaman gagal paham digital. Meskipun kita berkomunikasi lebih baik dari sebelumnya lewat chat, media sosial, dan video, potensi miskom atau miskomunikasi atau juga dalam kurung gagal paham juga semakin membesar. Pernahkah kita menerima pesan WhatsApp dari rekan kerja atau rekan-rekan yang lainnya yang perlu banyak singkatan dan banyak emot gitulah, sehingga maknanya sulit ditangkap, atau membaca unggahan media sosial yang kontroversial hanya karena pemilihan kata yang kurang tepat. Bahasa Indonesia yang baku dan efektif berfungsi sebagai jangkar di tengah kegaduhan komunikasi digital. Bahasa Indonesia memastikan pesan kita sampai tepat sasaran dan minim interpretasi ganda. Menguasai bahasa Indonesia yang baik bukan berarti menolak bahasa gaul atau istilah asing, melainkan tahu kapan kita harus menggunakannya. Yang selanjutnya,
Untuk memperkuat kunci komunikasi, ada 3 langkah. Caranya, kita menjadikan bahasa Indonesia sebagai kunci digital di era digital, yaitu yang ke-1, saring informasi. Biasakan mengonsumsi dan memproduksi konten yang menggunakan tata bahasa yang baik, membaca berita dari sumber kredibel, dan menghindari berita bohong atau hoaks seringkali berbanding lurus dengan kemampuan menyaring kalimat yang kacau. Yang kedua, tulis seperti berbicara, tapi lebih rapih. Gunakan alat seperti KBBI dan BUEB dalam jaringan daring seperti Sahabat. Ini bukan untuk mempersulit, melainkan untuk menjaga konsisten komunikasi. Yang ketiga, latih keterampilan presentasi. Di dunia kerja, kemampuan menjelaskan ide kompleks dengan bahasa Indonesia yang sederhana dan meyakinkan keterampilan mahal. Berlatih berbicara di depan umum dan membuat presentasi video adalah investasi terbaik seperti yang sekarang aku sedang lakukan. Kesimpulannya, bahasa Indonesia tidak perlu bersaing dengan bahasa global, ia harus berkolaborasi. Menguasai bahasa asing adalah keunggulan, tetapi mahir dalam bahasa Indonesia adalah fondasi yang wajib dimiliki setiap profesional Indonesia. Jadikan bahasa Indonesia bukan hanya identitas yang dibanggakan, tetapi sebagai kunci komunikasi yang membuka pintu peluang kita di era digital yang kompetitif. Sekian presentasi saya, maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.